Kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini saya sudah mengundang lah ya, catat bukan menghadirkan tapi mengundang salah satu pejabat di aparatur Kota Sukabumi. Siapakah dia? Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya belum memperkenalkan Bapak loh ya. Iya. Saya akan bacakan profil Bapak terlebih dahulu. Izin Bapak. Beliau ini, nama Bapak tuh yang saya kenal tuh Den Gultom. Ini ada saya pertanyaan nih buat Bapak. Betul. Tapi pada nama aslinya di sini Pak, sesuai CV ini adalah Bapak Agus Wawan Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Kadis Kumindag. Dulu di Skoperindag ya Pak ya? Iya, sekarang Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Oke. Ini harus nanti kita juga bisa share ke masyarakat Ya. luar sana. Karena saya pun nih Pak, yang orang notabene orang lapangan, saya taunya di Skoperindag aja kekeh. Makanya pas kemarin adu argumen, bukan di Skoperindag, bukan di Skoperindag Bu. Ternyata pas di Google, ternyata ya itu sama pergantian. Rubah dikit. Rubah dikit. Tapi ada fungsinya nanti berubah nggak? Fungsinya sama. Oke, nanti Pak, tunggu sabar. Oke, siap. Saya baca nih Pak ya, Bapak tuh berangkat dari tahun 1995, usia saya baru keluar SMA Pak. Saya nih. Nah, di sini Bapak sudah menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikolek, Kota Sukabumi. Jadi berawal dari aktif mungkin sebelumnya sebelum menjadi Sekul apa sih Pak? Sekretaris Kelurahan. Ya Sekul dong. Singkatan. Sekel. Nah itu Bapak pasti aktif dong ya sebelumnya di organisasi mungkin ya pada saat mudanya. Nanti kita bahas ya Pak ya. Terus Bapak juga pernah menjabat sebagai Lurah Selabatu Kecamatan Cikolek Kota Sukabumi. Dilanjutkan pada tahun 2002 Sekretaris Camat Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Kemudian lanjut lagi Sekretaris Camat Kecamatan Lembur Situ, masih sekmat ya waktu itu. Jadi 2 kali sekmat Bapak. Nah, di tahun 2019 Bapak menjadi Camat Kecamatan Lembur Situ. 10 bulan. Kenapa? Ya nggak tahu, 10 bulan aja. Ada apa? Nah, terus tiba-tiba Bapak 2009 sampai 2012 Bapak menjadi Kasat Pol PP Kota Sukabumi. 7 tahun itu. Lama banget Bapak. Oh iya, juara. 7 Kenapa tahun. Ada apa tuh di sana? Nanti kita kepoin. 7 tahun. Terus dari 2016 ke 2021 Bapak menjabat sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Sukabumi. Nah, ini saya tadi pas saya baca ini Pak ya, pas Bapak coba, saya kok adanya apa sih Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Sukabumi? Saya baru dengar loh Pak. Nanti Bapak jelaskan ya. Ya sedang itu. Tapi nanti tupoksnya seperti apa yang kita jelaskan. Ada di bawah apa nanti kita pengen tahu lah kepoin. Nah, di 2021-2022 Bapak sebagai Kasat Pol PP lagi Pak. Dikembalikan lagi. Jadi 7 tahun itu maksudnya Bapak berhenti Jadi berhenti dulu 7 tahun, masuk ke Kesbang 4 tahun, dikembalikan lagi 2 tahun ke Pol PP. Baru jadi ke Dinas hampir 10 Kominfo. tahun dong. Iya. Rekor. Wah, rekornya ada apa nih, kita perlu tanya question mark nih. Nah, di 2023 sampai sekarang Bapak saat ini ya menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi. Luar biasa ya, Pak. Aduh, saya mulai dari mana ya? Saya sih pengen gini Pak. Terlebih dahulu saya selalu menanyakan di setiap episodenya, saya selalu menanyakan flashback ke masa itu, istilahnya gini lah, background Bapak. Apakah Bapak sebagai putra daerah atau hanya pendatang yang numpang kerja di sini? Ya kan saya pengen tahu dong. Silakan Bapak. Nah, jadi memang kan kondisi biasanya itu muncul antara putra daerah dengan tidak putra daerah itu biasanya muncul menjelang pilkada. Istilah itu ya. Tiba-tiba ada. Ini putra daerah dengan tidak putra daerah seperti itu. Tapi kita wawasan kebangsaan ya dalam satu wadah NKRI. Jadi kalau berbicara putra daerah, saya putra daerah Republik Indonesia. Putra daerah Republik Indonesia. Indonesia ya. Indonesia yang mana ya? Wilayah mana? Yang dari Sabang sampai Merauke itu. Betul, nasionalismenya luar biasa ya. Jadi begitu keluar dari, dulu sempat saya tugas wajib militer 2 tahun. Di Kalimantan Timur. Itu pas usia berapa Bapak? Keluar 92 sampai 94. 94 masuk ke Kota Sukabumi. Nah, jadi saya keluar. Dulu Letnan 2, jadi saya keluar tuh. Karena dulu tugas militer. Nah, tugas militer, wajib militer. Begitu 2 tahun. Kemudian masuk ke sipil. Ya. Kemudian ditugaskan di Kota Sukabumi itu tahun 94. Jadi sekretaris kelurahan 1 tahun.
Nah, 1 tahun, hanya 1 tahun. 1 tahun lanjut jadi lurah Selabatu. Jadi lurah termuda pada saat itu. Usia berapa berarti ya? Sekitar 24. Wih, 24 udah mimpin dong beliau. Punya apa Bapak waktu itu? Pede banget Bapak jadi dulu apa dipilih? Bapak saya kepoin itu dulu sampai 7 tahun. 24 tahun. 7 tahun itu masa kepemimpinannya Pak Udin Koswara. Pak Udin Koswara ya, itu. Nah, baru ke Kecamatan Kecamatan Gunung Puyuh 1 tahun jadi sekretaris kecamatan. Bapak sebentar, sejam dulu ke kecamatan yang tadi itu dulu, lurah dulu. Itu Bapak bisa terpilih itu karena apa? Bapak motivasinya apa? Tiba-tiba Bapak bisa. Kan beda antara lurah dengan kepala desa. Iya, oke. Kalau kepala desa itu dipilih. Kalau kepala kelurahan itu diangkat pegawai negeri. Gitu. Nah, untuk di Kota Sukabumi sebelum ada perluasan itu semuanya kelurahan. Ketika ada undang-undang tahun 22 ya, undang-undang 22 itu jadi otonom itu. Nah, yang wilayah kan ada perluasan nih. Iya, perluasan. Nah, perluasan itu pada saat itu masih desa. Sebentar Bapak kan tadi perbedaan desa dan lurah ya. Kalau desa itu dipilih oleh warganya. Ya. Kalau lurah itu diangkat. Nah, pengangkatan itu pasti ada kriteria, ada syaratnya dong. Nah, syaratnya itu kan sama. Karena pada saat itu waktu saya jadi lurah itu eselonnya itu di 4A. Gitu. Bukan 4A, 5A. Kan 5A. Nah, camat pada saat itu eselon 4A. Itu kalau sekarang kan camat eselonnya 3A. Ada ini ya. Nah, pangkat itu minimal pada saat tahun berarti 95 ya. Itu minimal pangkat 2D. Itu sudah bisa jadi lurah atau duduk di eselon 5A. Tapi itu biasanya suka ada referensi atau enggak bisa saya minta, ini pengen gitu gak sih? Enggak juga, itu kan tergantung kinerja Bapak, prestasi Bapak mungkin? Pak Wali ya. Wali. Karena itu kan diangkat langsung ya. Diangkat, nah itu saya perjalanan itu 7 tahun di Kelurahan Selabatu. Dari 7 tahun Kelurahan Selabatu, pencapaian terbesar Bapak bukan membina, apa sih istilahnya Pak kalau di jadi lurah tuh membina? Enggak ya? Ya apa ya? Mengayomi. Ya, apa sih kalau karena kan ini kalau di desa itu kan betul ya, ketokohannya itu karena dipilih ya. Iya kan gitu. Kalau di kelurahan itu kan lebih bersifat administrasi. Hanya pegawai saja, cuman diberikan jabatan sebagai lurah. Dan punya wilayah. Bedanya hanya itu aja, ini lurah mah diangkat, kades mah dipilih. Tupoksinya hampir sama. Tadi ada urusan PKK, ya tadi kerennya lah. Mengayomi, membina, bla 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 seperti itu. Jadi intinya Bapak tupoksinya menjalankan tugas yang sesuai sudah tupoksi itu aja. Iya. Gitu. Terus dari biasanya kan suka ada ini Pak, saya pernah dengar tuh dari misalnya salah satu desa mana ya lupa saya, kelurahan ya sih, itu lurah waktu itu. Jadi ada program atau event yang memang bersaing gitu Pak antara lurah ini, lurah kecamatan ini, kecamatan, ada nggak sih kayak gitu? Nah. Itu tergantung tergantung inovasi ataupun kemampuan dan kemauan lurah sendiri begitu. Karena kan kondisi lurah kan administratif, kan jadi beda dengan kades ya, beda dengan kades. Nah, anggarannya ada sekarang itu, cuman tadi ada kamonesante gitu. Nah, kebetulan saya di Kelurahan Selabatu itu dulu ada 2 program ya yang memang tidak teranggarkan gitu. Nah, yang pertama pada saat itu kita mengumpulkan para agnia. Apa tuh agnia? Orang kaya. Nah, kan gitu. Orang kaya untuk berdonatur untuk mengayomi satu anak yatim di wilayah itu ya, di wilayah kelurahan. Kedua yang jompo-jompo santunan. Ya sosial aja. Itu. Nah, tapi itu sumbernya saya dari warga oleh warga untuk warga pada saat itu. Nah, ada beberapa donatur diantaranya almarhum Pak Haji Basir itu sebelah kelurahan gitu. Tiap bulan kita yang mereka donatur.
Terus kita distribusikan kepada anak yatim, kepada jompo. Nah, termasuk kan yang terpenting kan pertanggungjawaban. Iya, betul. Kan jadi begitu uang kita terima rekap berapa pengeluaran, berapa penerimaan, berapa pengeluaran, ini dokumenkan baru kirim. Dulu kan sulit mendokumenkan itu kan, sekarang kan ada HP kan, dulu kan harus kamera kan, udah kamera harus ini lagi nyuci segala macam kan gitu. Cetak foto. Iya itu. Nah udah kita sampaikan gitu ke para donatur, yang penting kan bentuk pertanggungjawaban. Itu program yang pertama. Kemudian yang kedua ada forum silaturahmi antar DKM sekelurahan. Nah itu pengajiannya, bentuknya pengajian tiap kelurahan. Dan itu dibina oleh kelurahan. Jadi kita bergabung dengan para tokoh-tokoh agama. Jadi setiap 1 bulan sekali misalkan kita ngaji di DKM Al-Ikhlas. Dari sini ngaji misalkan di Kaswari RW 5. Terus ada jadwal terus muter. Nah, itu dulu dipelopori atau idenya itu dari Pak Abduh BPAT. Kan? Nah, udah kita main dengan kelurahan kan begitu, seperti itu. Walaupun pada saat itu ya masih bujang lah lurahnya itu. Waktu keluar 7 tahun masih bujang? Enggak, hanya 1 tahun bujangnya. Hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun gitu kan. Nah, udah gitu. Hanya 2 itu aja yang memang tidak teranggarkan begitu ya, tapi bentuk sosialnya dan keagamaannya jelas. Jelas. Nah, perbedaannya Pak, zaman Bapak dulu, kelurahan dulu ya, buat zaman kinerja Bapak dulu dengan yang sekarang. Bapak bisa melihat dong seperti apa perbedaannya? Perbedaannya memang ya jauh begitu ya. Dari? Kalau dulu kan tidak jelas. Apanya? Strukturnya kelurahan itu. Kan? Nah, kenapa tidak jelas? Karena tadi kalau sekarang kan kelurahan itu di bawah kecamatan. Jadi SKPD. Nah, dulu kan kecamatan tidak SKPD begitu, seperti itu. Jadi lurah berdiri sendiri aja gitu. Enggak juga. Sama tanggung jawab kecamat begitu cuman perbedaannya dari si penganggaran. Itu aja. Jadi kalau dulu ada istilah ya udah dikasih nih operasionalnya per 3 bulan. Nah, kalau sekarang itu ke kecamatan. Nah, kalau sekarang itu kan bedanya karena kelurahan itu sudah jadi SKPD, ya nggak ada beda dengan dinas yang lain. Jadi bisa menganggarkan sendiri, bisa membuat kegiatan otonomi sendiri. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dulu enggak. Nah, contoh, ketika dulu mau ada kegiatan MTQ, ya kita swadaya ke masyarakat karena nggak ada anggarannya. Ada MTQ, terus kalau ada rame-rame nih, pawe taruh atau 17-an. Ya ini swadaya dengan masyarakat. Sorry Bapak motong. Pantesan ya viral banget di TikTok, apalagi di media sosial ya, lurah ya tiba-tiba kaya beli helikopter, beli mobil Mercedes kayak gitu. Berarti memang seperti itu mungkin yang Bapak sampaikan tadi. Ya kira-kira seperti itu. Iya kan. Apalagi daerah yang lain kayak Jakarta kan tergantung operasional, tergantung daerah. Jadi tiap wilayah beda ya Pak ya? Beda, tergantung daerah begitu seperti itu. Setelah Bapak menjabat kelurahan, lurah itu langsung Bapak menjadi sekmat. Sekmat di Gunung Puyuh 1 tahun. Itu berarti kalau sorry ya Pak, kalau masyarakat awam kan mungkin nggak tahu ya. Antara dari lurah ke sekmat itu peningkatan apa gimana? Kalau dari sisi eselon ring sama. Eselonnya kalau dulu eselonnya eselon 5A ya, eselon 5A, sekmat eselon 5A. Karena camatnya eselonnya 4 pada saat itu. Gitu. Tapi dari ini lebih tinggi gitu maksudnya. Hanya tupoksi aja yang berbeda. Gitu. Jadi kalau kecamatan itu, sekmat itu anggaplah wakil camat lah begitu kan, ya. Pasti kan. Kalau dulu ada istilah saya dengan teman-teman itu antara sekmat dengan lurah tuh, kalau sekmat mah ekornya, kalau lurah mah kepalanya. Iya gitu, kira-kira seperti itu. Otaknya ada di sekmat gitu. Kan? Kira-kira seperti itu. Jadi ya sekdanya lah. Begitu. Iya makanya di situ ujung tombaknya. Kan? Betul. Berarti sejajar, cuma tupoksinya yang betul, yang berbeda. Tapi lebih menantang dong Pak. Iya. Bener dong. Karena wilayah pun lebih luas. Iya, satu kecamatan. Iya. Gitu. Jadi lurah memang bukan bawahan
sekmat pada saat itu gitu. Tapi rekan kerja kira-kira seperti itu. Nah, dari sekmat itu Bapak dua kali ya Bapak tuh ya sekmat ya, di Lembur Situ sama Gunung Puyuh kan 1 tahun. Nah, di Lembur Situ lama 7 tahun. Oke, 7 tahun. Sekmatnya 7 tahun. Jadi total dengan Gunung Puyuh sekmatnya 8 tahun. 8 tahun. Jadi ada istilah dulu, bukan istilah, saya guyon ya. Kalau mau cari sekmat terlama, camat tercepat ya saya. Oh, sekmat apa benar? Sekmat tercepat, sekmat terlama, camat tercepat. Pak, kan ada apa sih namanya? Bukan periode ya? Apa sih, Pak? Kalau itu periode ya, kalau istilahnya apa sih, Pak? 5 tahun menjabat. Ya, kalau camat berapa tahun? Nggak ada ketentuan. Oh, nggak ada. Nggak ada. Beda dengan desa. Kalau desa itu kan 8 tahun, kades itu. Ya, nggak ada. Lurah nggak ada. Masa jabatan. Nggak ada. Itu tergantung mau 2 bulan, 3 bulan. Kinerjanya coret. Iya. Ganti. Iya. Jadi itu kewenangan dari pimpinan, dari kepala daerah. Gitu. Oh, seperti itu. Nah, ini benar-benar sudah mengedukasi Pak masyarakat di luar sana, khususnya viewers The Portal bahwa ini loh gitu kan. Sebab kan tidak semua orang bisa share seperti ini, Pak. Makanya saya pengen mengorek nih pas That's Ways, menarik nih gitu kan. Ini pengetahuan juga buat saya. Kembali lagi ke laptop. Nih Pak, yang setelah sekmat Bapak terlama tuh yang 7 tahun, langsung Bapak menjabat camat. Nah, pertanyaan saya kan Bapak tadi menyampaikan camat tercepat. Apa alasannya? Nah, karena di Satpol PP kosong pada saat itu. Oh, oke. Jadi saya dari camat masuk ke langsung Satpol PP. Satpol PP itu Kasat. Satpol PP. Kepala Satuan. Kepala itu berarti Kadis lah mungkin ya. Iya, kalau sekarang Kadis lah kira-kira seperti itu. Oke. Oh, jadi Bapak dari camat itu langsung, nah berarti naik level dong Bapak. Eselonnya sama, eselon 3A. Gitu. Mati lagi tuh lampunya. Eselonnya sama. Terus? Gitu. Cuman tugas yang berbeda, tanggung jawab yang berbeda. Saya 7 tahun. Di Pol PP pada saat itu. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 2009. 2009 berarti sampai tahun? Sampai 2017. 2017. Iya. Itu bisa lama begitu karena memang nggak ada yang bisa gantiin Bapak, atau memang nggak ada lagi orang, atau gimana Pak bisa begitu Pak? Apa ya? Tapi saya satu kebanggaan juga ya bisa lama di Satpol PP. Sorry, mau tanya dulu. Seperti biasanya nih Pak, kalau pergantian mutasi dari dinas ke dinas itu biasanya ada waktu tertentu nggak sih? Nggak ada juga. Oh, kembali lagi lebih kepada penilaian. Kembali lagi kepada kebijakan kewenangan pimpinan. Ada yang 2 bulan, 3 tahun. Oh, ada ya? Ada aja. Gimana moodnya pimpinan aja, karena itu tidak diatur. Iya, karena mungkin seorang pimpinan juga istilahnya ingin disupport oleh timnya ini yang benar-benar. Tapi memang dulu ada juga ketentuan di Permendagri itu paling lama memang menduduki jabatan itu di 5 tahun. Nah itu kan maksud saya gitu pasti. Tapi kembali lagi ketika misalkan pimpinan menghendaki terus ya nggak jadi masalah. Sampai yang 10 tidak tahun ada salahnya juga. Iya kan Bapak 10 tahun kan? Hampir 10 tahun saya dari tahun sekian Bapak 7 tahun, terus ke Kesbangpol, terus ke Pol PP lagi. Nah, kok bisa begitu? Emang nggak ada yang mau apa jabatan Bapak ini? Saya tanya. Yang saya rasakan pada saat itu memang begitu. Apa sih Pak? Emang ada tingkat kesulitan tersendiri atau memang ini mah maaf Pak, ini mah terbasuh, ini mah garing. Karena tugas di Pol PP itu benturannya luar biasa. Benturan dengan masyarakat. Gitu. Apalagi dengan pedagang kaki 5. Kan begitu. Jadi ketika kita menertibkan orang lain begitu, pedagang segala macam balik, apalah begitu. Berarti kan seolah-olah kan ada yang terganggu kepentingannya. Nah, tidak jarang kita juga berbenturan. Tapi kembali lagi ke diri kita begitu ya. Bagaimana kita memimpin. Ya, menyikapinya ya Pak ya. Ya, bagaimana kita memimpin, kemudian bagaimana kita membawa teman-teman anggota Pol PP harus seperti apa gitu. Nah, kalau saya berpikir kuncinya satu, komunikasi begitu ya. Nah, jadi keep in touch ya, pendekatan dengan masyarakat kira-kira seperti apa itu ya Pak ya. Karena pengalaman saya itu 7 tahun. Nah, selama 7 tahun itu
ya spesial apa ya? Spesial penertiban kayaknya. Gitu. Ya dulu kan Lapang Merdeka ya setiap hari Minggu tuh. Iya betul. Kan dulu Lapang Merdeka itu setiap hari Minggu itu dagang kan, luar biasa. Budak gitu ya. Nah udah, pada saat itu ada tugas dari Pak Wali Kota, Pak Murad. Waktu itu. Jangan ada. Ya udah kita komunikasikan dengan organisasi terkait yang ada di situ, komunikasikan segala macam. Ya alhamdulillah. Pertanyaannya nih Pak. Bagaimana cara waktu itu Bapak ya pada saat Bapak menjabat, pokoknya kita bicara konteksnya pada saat Bapak menjabat Kasat Pol PP. Bagaimana sih tadi kan ada mandat nih tugas, pokoknya itu harus bersih. Nah, cara Bapak kan pasti sudah terorganisir dong, dalam arti sudah terkoordinir lah ya dari anggota bisa segala macamnya. Seperti apa sih Pak? Nah, ada kendala nggak sih, ada benturan nggak, misalnya ada penolakan, ada apa? Kendala itu pasti ada. Pernah nggak? Sering. Cuman kita kan gini. Ada kekerasan? Nah, itu yang saya hindari. Kan? Yang penting saya punya prinsip begini. Tugas pimpinan dari pimpinan terlaksana, kemudian kondisi di lapangan kondusif. Berarti kan kita mengkomunikasikan itu semaksimal mungkin. Kondusif dalam artian Bapak seperti apa? Nah, kondusifnya tidak ada benturan ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kan saya dikembalikan ke Kesbang nih. Kita nyambung dengan tupoksi Kesbang ya. Iya, makanya. Nah, masuk ke Kesbang. Dulu itu di Kesbang itu kan sebelum ada Kesbang dulu ada Sospol ya. Ya, Sospol. Nah, kira-kira tugas Kesbang itu seperti Sospol dulu. Ganti nama doang atau gimana Pak? Ya, ganti nama lah. Ya, dulu kan sosial politik ya. Sekarang kemarin Kesbangpol, jadi Kesatuan Bangsa dan Politik. Tupoksinya tadi berurusan dengan politik, kemudian Kesatuan Bangsa, kondusivitas, sama dulu dengan Sospol pada saat itu. Jadi sama ya. Nah, itu saya 4 tahun. Di situ Bapak. Nah, 4 tahun di Sospol. Itu masih di Pol PP itu maksudnya? Sudah beda lagi. Oh. Kasat Pol PP dulu, kemarin Kakesbang. Oh beda. Iya, beda. Dulunya bersatu. Iya kan, waktu itu aku masih di situ soalnya pas izin. Dulu bersatu, kemudian dipilah, dibeda. Jadi ada kantor Satpol PP, ada kantor Kesbang. Nah, dari Pol PP masuk saya ke Kesbang. Nah, Kesbang 4 tahun. Nah, baru dikembalikan lagi ke Pol PP. Perbedaan Kesbang dengan Pol PP, Bapak lebih nyaman mana? Waktu itu ya, bicara waktu itu. Kalau berbicara nyaman, apa ya? Nggak ada yang nyaman sih. Pada semua berhadapan langsung dengan masyarakat. Tapi yang terpenting itu kan kalau saya bukan nyaman, tapi saya mensyukuri. Dari pekerjaan itu, apapun saya itu bisa menyekolahkan anak-anak saya. Jadi apapun itu pekerjaannya kita cintai aja. Betul, setuju. Itu aja. Walaupun tadi di Pol PP ya berangkat pagi, kadang-kadang pulang malam. Jadi nggak ada jam kerja yang ini aja. Seperti itu. Emang Bapak ngurusin apa aja di Kesbang itu apa aja sih? Emang nah ada kalau Kesbang itu kan tadi dengan organisasi kemasyarakatan, ormas. Nah, ketika ada ormas benturan, antar ormas segala macam ya kita selesaikan juga. Urusan politik, nah apalagi menjelang pemilu kan dulu ya kita sibuk. Nah, waktu zaman Sospol itu kan penyelenggara pemerintahan, penyelenggara politik ya, penyelenggara pemilu. Nah, pemilu ya independen ya oleh KPU. Nah, paling tadi Kesbang hanya tadi deteksi dini, cegah dini. Jadi ada ini apa ya? Ada bukan apa sih? Bukan koordinasi, bukan sih? Ada kolaborasinya dengan pihak Polri ya? Ya, dengan intelijen. Okay. Jadi koordinasinya di Kesbang itu dengan jajaran intelijen mulai dari BIN. Pokoknya mah jajaran intelijen aja gitu. Lebih ke deteksi dini ya, cegah dini. Ketika hal-hal yang akan menimbulkan tidak kondusif ya kita analisis atau seperti apalah, kira-kira seperti itu. Pernah nggak sih Bapak menemuin kasus misalnya dari sekian 10 tahun Bapak menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Kesbang, ada nggak Bapak pernah istilahnya apa sih menjarain orang ya dengan kasus tertentu? Pernah ada kasus itu Pak? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti aman dong Sukabumi ya? Iya, karena di luar kewenangan.
Nah, termasuk tadi Satpol PP. Satpol PP itu kan tidak punya kewenangan menahan. Kan? Hanya menertibkan. Yang punya kewenangan menahan adalah Polri. Walaupun tadi tugasnya tapi bersinergi tetap. Tetap bersinergi. Tadi misalkan lebih ke tindak pidana ringan ya. Oke, itu gitu. Maksud saya. Ada ya Pak ya? Ada tindak pidana ringan. Kalau misalkan ya PKL itu kan tindak pidana ringan ya. Gitu. Termasuk kenakalan remaja. Kayak geng motor gitu Pak masuk juga ke Kesbang. Nah, kalau untuk geng motor kita sering gabung juga waktu di Pol PP dengan jajaran kepolisian. Kita patroli bareng, apalagi pada zaman Copit ya, dengan tim satgasnya ya kita muter terus begitu. Iya, benar-benar siaga satu ya. Itu kan yang ngalami juga begitu ya, itu di termasuk kenakalan remaja mungkin Bapak di antaranya? Ya, yang pelajar itu tawuran. Maksudnya. Ya kita ngamankan juga ketika misalkan kan itu mengganggu ketentraman ketertiban betul. Ketika ini baru kalau memang harus diselesaikan tidak masuk ke kriminal ya udah kita berikan ini aja ya, panggil aja ke kantor kan. Kita bina di kantor, kemudian kalau bawa sajamnya kita amankan kan begitu seperti itu. Pernah nggak sih kantor Bapak pada saat Bapak menjabat digeruduk massa? Pernah. Pertanyaan. Karena saya pernah ngalamin, pernah menjadi liput juga. Benar kan Pak? Pernah. Terus gimana nyali Bapak? Ya karena kita melaksanakan tugas ya kita sampaikan aja tugas kita. Sesuai itu. Kita komunikasikan dengan bahasa kita begitu ya. Bahwa ini bagian daripada tugas pokok segala macam. Memang tadi terganggu, makanya saya sampaikan tugas di Satpol PP itu ya kita melaksanakan ini ada yang terganggu kan kepentingannya kira-kira seperti itu. Tapi ketika kita komunikasikan hubungan baik udah selesai aja di situ. Pak, ini ada agak nggak apa-apa ya Pak, agak nyentil dikit nih Pak terkait Pol PP, masih Pol PP nih waktu itu ya Pak saya menjabat. Karena gini Pak, di Sukabumi crowded Pak, betul nggak sih Pak? Ya. Dari PKL-nya loh ya. Yang jadi pertanyaan saya mungkin mewakili warga masyarakat Kota Sukabumi atau pegangan dompet. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Sukabumi itu nggak bisa tertib dari zaman periode siapa sampai hari ini? Why? Itu pertanyaan. Silakan Bapak jawab. Nah, memang ada dua regulasi ya. Itu. Yang pertama ada Perda 2004 tentang ketentraman ketertiban. Ada lagi Perda 10 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Nah, yang menarik bagi saya ketika saya dikembalikan lagi ke Pol PP kemarin yang 2 tahun. Yang dari Kesbangpol itu. Yang di Kesbangpol kembali ke Pol PP yang 2 tahun itu luar biasa bagi saya. Apanya yang luar biasa gimana Pak? Ya karena waktu yang 7 tahun di Pol PP dengan 2 tahun kemarin lebih berat ini. Lebih berat yang 2 tahun. Kenapa bisa begitu? Satu, ngalami Copit. Kita lockdown kan? Iya. PKL tidak boleh jualan bla 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 kan? Nah itu. Steril aja ya. Nah, kedua ada tugas penertiban 12 ruas jalan PKL yang harus masuk ke pasar Pelita. Di antaranya kan ada jalan perniagaan. Betul. Dulu kan sulit jalan perniagaan itu, mobil tidak masuk. Betul. Jangan mobil Pak, kita sekarang. Nah, sekarang keren. Mobil masuk. Keren. Nah, stasiun timur. Iya. Stasiun barat. Tapi stasiun masih gitu-gitu aja Pak. Nah, kembali tadi ini PKL-nya mau ditata, mau dibina atau tadi mau ditertibkan? Ditertibkan itu dalam artian dihilangkan sama sekali gitu? Iya. Nah, kalau ditertibkan, kira-kira tempat saya sempat gini dulu itu. Saya ingin memanusiakan manusia kira-kira seperti itu. Ketika PKL itu salah ya salah karena jualan di badan jalan ataupun trotoar. Tapi kan yang harus kita selesaikan itu bukan kesalahan.
Tapi solusinya seperti apa? Iya, cari solusi penyelesaian. Penyelesaiannya seperti apa? Siap. Nah, ada dua. Apakah mau ada penataan dan pembinaan atau tadi ada relokasi? Iya, betul. Nah, permasalahannya kita tidak ada relokasi. Nggak ada tempat untuk. Tidak ada. Serius, Pak? Segitu banyaknya, segitu luasnya itu? Iya, mau di mana? Kan? Nah, sempat dulu saya debat itu bisa katanya Pak Kasat Jogja. Iya, Jogja itu kan direlokasi pedagang-pedagang Jogja itu di Malioboro itu. Malioboro. Iya, direlokasi ada Ya, dua. benar. Ada dua Ada tempat. Ya, dan nyaman akhirnya sekarang. Nyaman, tidak dipungut biaya, gratis, semua Iya, dipindah. betul. Nah, kalau sekarang tidak ada tempat relokasi, Iya. tidak boleh berjualan, Iya. urusannya urusan perut. Iya, kita udah mematikan Ketika ada manusia. golok, kira-kira gimana gitu loh. Betul. Jadi itu yang berat ya, yang bikin Itu yang Bapak berat juga begitu. tahu gitu ya. Jadi kalau nertibkan ada relokasi mah cincai. Kan tidak tinggal gini aja. Oh, Bapak, Ibu silakan pindah ke sana. Berarti ini jadi PR berat pemerintah Kota Iya, Sukabumi iya. dong, Pak. Nah, salah satunya itu kan harus pindah ke Pasar Pelita. Kan itu. Tapi kan berbayar di Pasar Pelita. Oh iya benar. Kan? Mahal lagi ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, sampai saat ini belum terselesaikan itu. Sampai hari ini? Iya. Toh yang jualnya kan masih ada juga PKL di jalan. Jadi dari pergantian kepemimpinan. Ya begitu-begitu aja mungkin karena ini alasannya ya. Jadi ini sudah terbuka ya. Gitu. Jadi memang harus duduk bersama juga. Betul. Tapi udah saya coba itu dulu. Dimasukkan ke Pasar Pelita sampai tugas saya yang tadi lebih kuat ya, bukan lebih kuat, lebih berat yang 2 tahun itu karena harus menertibkan dan harus memasukkan PKL ke Pasar Pelita. Itu selama 3 bulan. Di 1 bulan pertama saya mulai kerja itu jam 2 malam. Jam 2 subuh. Ya. Nah, dari jam 2 subuh itu 1 bulan pertama. Kemudian di bulan kedua turun dari jam 2 sampai jam 3 lah, setengah 4. 1 bulan. Kemudian bulan ketiga itu sudah sholat subuh. Baru ke lapangan. Begitu. Bukan ke lapangan ya ke pasar. Begitu. Itu 3 bulan. Jadi kerjanya melebihi jam lembur. Bukan lembur itu Rodi. Bukan lembur lagi. Rodi itu Rodi. Oh, iya. Coba pertanyaannya ya. Sekali lagi maaf agak nyetir dikit. Tapi ini momentum saya untuk membuka sebenarnya. Cuma pertanyaan pada diri saya sendiri sih sebenarnya. Cuma saya menjual warga Sukabumi karena memang itu Pak. Yang saya dengar paradigma di masyarakat itu. Katanya kenapa PKL di Sukabumi nggak bisa move, nggak bisa bersih, nggak bisa clean. Itu karena ada di belakangnya backupan. Apakah itu betul statement itu? Mohon dijawab. Gini ya, yang setahu saya, jadi setiap striking jalan, setiap ruas jalan itu ada pengurus. Nah itu, oke. Ya? Nah ini begitu ya. Pengurus itu di luar. Tapi pedagang juga. Oh, okay. Bagian jualan di situ kan begitu seperti itu ikut. Ada koordinatornya lah. Ya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ketika kita mau bicara relokasi, ya di mana? Kan? Kembali lagi tadi ya. Ya di mana nih? Karena hukum hukum alam di mana ada pasar pasti ada PKL. Iya. Di mana ada terminal ada PKL. Kan? Ini hukum alam. Nah, bagaimana mau menciptakan agar tidak ada PKL begitu ya? Kan begitu. Nah, ada nggak relokasi? Saya minum ya Pak. Ada nggak tempat relokasi? Kan nggak mungkin direlokasi di tempat jauh yang nggak rame gitu yang loh. terpencil sementara. Iya. Titik kota di sini misalnya. Okay. Pasti seputaran kota. Apalagi kalau sisi geografis kota Sukabumi kan tingkat keramaian hanya di satu titik. Itu semua. Kecamatan Cikole dan Marudoyong ya ini. Iya, itu aja. Ahmad Yani dan sekitarnya. Iya. Nggak, dari tempat lain lagi. Iya, saya gitu. sempat sih kita lihat Ayan itu yang ke bawah itu loh Pak, yang ke Harun Kabir. Harun Kabir itu sempat bersih, cuma hitungan jari bro. Hitungan jari tiba-tiba ramai lagi. Nah,
Kenapa nih rame lagi? Kenapa kan? itu Bapak? Tadi yang saya sampaikan gini, sempat kan ini PKL harus masuk ke Pasar Pelita ya. Nah, posisi di Pasar Pelita itu tempat yang tidak memadai. Gitu. Segitu luasnya Pak? Hah? Segitu luasnya loh Pasar Pelita? Memang luas, tapi kan tadi peruntukan. Okay. Contoh gini, masa yang jualan kaos kaki ya, terus kaos kaki, topi yang ini ya, terus harus satu toko gitu kan beda kelas. Betul. Nah, yang tidak disiapkan tuh itu. Tadi ketika nyambung harga ya, saya kan jualannya segini. Oke. Terus ada yang jualan hasil buah-buahan tuh, ya. Itu hanya satu nyiru itu mereka itu jual bawa jeruk nipis di jalan gitu aja, masa harus masuk ke pasar kan begitu kan. Nah, harus nyewa, harus beli satu kios yang notabene sebulannya berapa gitu kan begitu, nggak mungkin. Ironis banget ya. Itu. Nah, tapi saya pernah ada gini, ada ide udah di lantai atas tuh yang masih kosong. Iya, kalau masih kosong. Semua dinaikkan ke atas, hanya bertahan 3 hari. Mungkin karena kurang. Kenapa 3 hari? Karena di bawahnya ada yang jualan, di atas itu saprasnya tidak memadai, kemudian 2 lantai kosong. Jadi sangat dilematis sekali. Akhirnya turun lagi ke jalan. Setelah turun ke jalan, saya tertibkan lagi, harus masuk lagi ke pasar. Diselasar. Nah, akhirnya kalau diselasar kan terganggu juga jalan. Tapi sorry Pak, tapi saya pernah lihat Pak, saya kan orang emak-emak yang suka turun juga ke pasar tradisional ya Pak ya. Itu ada pungutan-pungutan. Ya maaf ya. Itu pungutan masuknya kemana sih? Nah, kalau untuk pungutan itu paling tadi di kelompok itu. Koordinatornya. Koordinator. Tapi untuk kepentingan mereka. Bukan gitu. Store bukan? Bukan, nggak ada. Ada yang sakit, ada yang apa. Itu dari mereka lah begitu ya. Jadi dari mereka untuk mereka. Gitu. Iya. Sempat dulu gini, ada di medsos begitu yang ya kayak bewara lah gitu. Jadi siapa yang bisa membuktikan atau menangkap Pol PP menerima uang, saya kasih 50.000. Saya jawab, kalau bisa membuktikan itu bukan 50.000, saya kasih 5 juta sebelum. Digos atau? Iya. Di ASIJ. Terus? Saya kasih 5 juta. Okay. Asal bener. Karena tadi suka dijadikan alasan, udah ada setoran ke Pol PP. Kambing hitam ya. Ada ke ini, begitu seperti itu. Udah, kalau ada silakan. Dan pada kenyataan nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Ya berarti itu hanya hanya giringan publik, opini publik yang menggiring supaya. Ya itulah nasib Pol PP itu, makanya ketika Pol PP tidak bisa mental. Kasian, tapi Bapak 10 tahun udah betah. Saking bangganya jadi Pol PP, bangga juga dipindahkan. Dan mungkin kayak gini nih, pimpinan yang berwenang kayak gini nih. Nah, ini mentalnya nih kuat bajanya. Kayak jadi gitu waktu saya jadi Kasat Pol PP itu berarti kan ngalami 3 kepala daerah. Zaman makanya Pak Musli. Pak Musli. Zaman almarhum Pak Musli kan pertama almarhum Pak Musli, kemudian Pak Murad, termasuk Pak Fahmi dikembalikan lagi kemarin begitu. Jadi 3 kepala daerah. Luar biasa. Hatam kayaknya hatam. Jadi hitung-hitung 9 tahun. Iya hatam berarti kan Bapak. Iya. 9 tahun. Mungkin apa ya? Kodamnya di situ. Taruhnya. Bapak seru ya kalau bicara Pol PP, kita beralih ke yang saat ini Bapak sedang Disko Perindak dulu. Betul. Makanya kan pas ada saat saya mengundang ini loh Kadisko Perindak, betul ya Pak ya? Betul. Terus ada yang bukan, Disko Mindak. Loh, emang Disko Mindak apa ya? Dan kita, ya mungkin saya Pak mainnya kurang jauh juga. Saya juga tidak mengikuti dunia pemerintahan juga. Dan ternyata memang Disko Perindak itu beda nama. Sama aja. Cuman gini, ketika dulu di Perindak
Oh iya. Ya, dulu kan Perindakop. Ya. Dulu lebih ke perdagangannya, perindustrian, koperasi belakangan. Oke. Kan begitu. Nah, sekarang koperasi kedepankan. Jadi Dinas Koperasi Usaha Mikro. Jadi baru perindustrian dan perdagangan, Diskumindag. Diskumindag. Padahal itu juga. Oke. Itu hanya beda apa ya? Nomenklatur nama aja. Tugasnya sama. Itu porsinya sama. Kantornya juga masih di situ. Masih. Udah jadi label udah ganti. Logonya sama gitu. Namanya udah diganti. Oh, iya. Jadi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Nah. Jadi lebih dominan koperasi dan usaha mikronya begitu. Oke. Kan tadi Bapak sudah di underline lagi, lebih dominan koperasi dan usaha mikronya, UMKM. Oke. Seperti apakah itu koperasi dan UMKM-nya? Nah, sekarang memang sebelumnya nggak ada, Pak. Apanya? Yang pas dia masih label ada. Koperasinya nggak ada. Ada juga, ada. Tetap cuman kan tadi dulu Perindakop koperasinya di belakang gitu nomenklaturnya. Okay. Kalau sekarang koperasinya di depan. Tapi kan kata Bapak tadi lebih mengedepankan koperasi dan UMKM-nya. Nah, di kegiatan-kegiatan itu kan lebih dominan urusan koperasi, usaha mikro. Nah, terkait dengan koperasi memang luar biasa juga gitu ya. Nah, pengalaman saya. Maksudnya sebentar Pak, koperasi itu maksudnya Bapak di dinas Bapak ini membina koperasi-koperasi yang ada di. Iya. Bukan Bapak mendirikan koperasi, bukan. Tidak. Kan dinas mendirikan koperasi enggak bukan. Kan? Tapi lebih ke membina koperasi-koperasi yang sudah ada. Kepemimpinan, kepengawasan. Oh, oke. Itu yang membentuk koperasinya ya warga masyarakat. Iya. Tapi kan ketika ada Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi merah putih. Iya, itu. Nah, ini kan top down. Berarti kan pemerintah harus membentuk. Tapi prosesnya di kelurahan itu bottom up. Tadi tetap pengurus dulu, musyawarah dulu. Seperti itu. Sekarang kan yang menarik nih koperasi merah putih. Iya. Nah, iya. Itu. Nah, Pak, sebelum ke merah putih, sudah berapa banyak sih koperasi yang sudah ada terbina dan memang tidak aneh-aneh gitu loh. Maksudnya banyak kan Pak yang banyak lah modus kejahatan apa itu Pak? Itunya tapi berinikan koperasi. Betul. Ya kan? Nah, berarti itu dong tugas Bapak dong memberantas koperasi-koperasi liar. Betul Nggak sih? Nah, gini, koperasi yang ada di Kota Sukabumi sekarang itu yang terdaftar itu di 300. Hah? Banyak juga. 75. Banyak Pak. Banyak. Itu aktif semua. Nah, yang aktif itu setengahnya. Oh. Okay. Kan? Nah, yang aktif itu koperasi PKRI yang perkantoran. Karena lebih mudah digerakkan. Kalau koperasi masyarakat susah. Nah, pengalaman saya di Dinas Kominda ketika ada koperasi yang dari unsur masyarakat, ya tidak jarang juga tadi seperti yang kita katakan ada penyimpangan, ada perbuatan hukum. Nah, ada juga. Makanya sempat di Dinas Kominda itu ya jadi saksi, kan? Dan sebentar Bapak, perizinan koperasi itu perizinan koperasi itu tadi 9 orang bisa membentuk koperasi. Nah, legalnya? Nah, nanti tugas Dinas Komindag itu melaksanakan arahan. Misalkan gini, 9 orang mau mendirikan koperasi, udah undang Dinas Komindag lah. Udah kita musyawarahkan, kemudian minimal 9 itu dia ngurus tadi ADART-nya. Masuk ke notaris untuk berbadan hukum, dari notaris kita usulkan ke Kemenhukam. Lewat dinas ini? Tidak, langsung aja. Okay. Bisa langsung. Jadi sangat mudah untuk membentuk koperasi saat ini. Sangat mudah ya? Iya, jadi tinggal 9 orang. Kemudian tentukan ADART, tentukan simpanan pokok, simpanan wajib, masuk ke notaris, legalisasi di notaris ya dengan akta notaris, baru masukkan ke Kemenhukam, terbitlah nomor induk koperasi. Jadi nggak ada syarat khusus Pak? Tidak ada. Ya itu aja syarat-syaratnya. Minimal 9 orang anggota. Kan
apa bukan hal tidak mungkin menjadikan tindak kejahatan melalui label koperasi, Pak? Nah, ketika tidak ada di jenis usaha, karena nanti begitu koperasi ini bergeraknya usahanya apa nih? Itu maksud saya. Kan ketika ada unit simpan pinjam, ya harus bikin juga ininya apa legal aspeknya, NIB-nya. Kemudian ada usaha sembako misalkan atau apalah, tetap harus terbit NIB. Nah, ketika tidak ada di anggaran rumah tangga, itu pelanggaran. Atau begini, misalkan ada unit koperasi simpan pinjam ya, terus nasabahnya bukan anggota koperasi, nah itu pelanggaran juga. Jadi kalaupun ada koperasi yang aneh-aneh, itu bisa kita lapor ke Diskoperda juga? Di Gadisumina. Oh gitu? Iya. Langsung bisa dicabut ya izin ini ya? Nah, Ada nanti kewenangan nggak sih untuk mencabut? Kewenangan tidak ada, cuman kita hanya mengusulkan. Nah, nanti diukurnya nanti gini, itu rapat anggota tahunan nggak nih? Oh, harus ada. Harus ada, minimal kan 1 tahun 1 kali. Sebagai bukti pertanggungjawaban koperasi. Bahwa koperasi ini sehat. Ada. Saya sering menyampaikan ke beberapa koperasi karena suka diundang pada saat RAT begitu ya. Nah, salah satu indikator koperasi sehat itu dengan rapat anggota tahunan. Karena rapat anggota tahunan itu bukti pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Di situ dibuka keuangan, termasuk tadi SHU. Sisa hasil usaha begitu ya. Ya, seperti apa dibagikan, termasuk ketika ada mau mengkritik, mau seperti apa itu disampaikan di rapat anggota tahunan. Emang koperasi ada berapa ini sih Pak? Ada berapa bukan kriteria? Iya benar kriteria ya? Iya, ada koperasi primer, ada sekunder kan. Kalau koperasi primer itu kan orang per orang. Anggotanya orang begitu ya. Kalau koperasi sekunder anggotanya koperasi. Jadi beberapa koperasi itu koperasi sekunder dari induk. Nah misalkan gini, sekarang ada koperasi merah putih. Itu kan di kelurahan-kelurahan. Bikin aja koperasi induk tingkat kota, anggotanya koperasi, bukan masyarakat gitu. Gitu. Tadi Bapak munculin koperasi merah putih. Jujur Pak, saya memang bukan orang tipe yang suka baca. Saya lebih suka nonton dan mendengar. Nah, khawatir dari penglihatan saya, pendengar saya ada hoax gitu kan tentang koperasi merah putih. Bapak boleh jelaskan dong apa sih koperasi merah putih itu gitu loh. Biar nanti juga selain masyarakat warga Fakta dan Kabupaten Sukabumi, seluruh viewers The Portal juga tahu apa sih koperasi merah putih ini. Silakan Bapak. Memang koperasi merah putih itu dibentukkan secara khusus. Artinya ini top down kan. Seperti dulu ada KUD, ada KUT, sekarang koperasi merah putih. Dasarnya instruksi presiden begitu ya. Langsung impres. Nah, kemudian tujuannya tadi agar perekonomian di desa dan kelurahan itu berjalan. Harapannya itu. Harapannya sih itu. Karena tujuannya luar biasa. Termasuk tadi ketika misalkan kalau di desa ada tengkulak misalkan, ya dengan koperasi merah putih bisa mudah-mudahan jadi salah satu solusi untuk menghilangkan tengkulak. Termasuk misalkan Bank Emok misalkan. Iya, betul. Kenapa? Karena di koperasi kan ada unit simpan pinjam. Nah, sampai saat ini secara kepastian dari sisi permodalan atau bantuan atau seperti apa, yang saya dapat informasi itu dulu kan ada isu 5 miliar per kelurahan ya. Nah, itu bukan tidak benar, isu itu bergeser menjadi ketika waktu di Bandung, jadi penyampaiannya itu di angka 3 miliar turun ya. Iya, tapi itu ya Allah ya Rabbi, ini plafonnya. Jadi dengan sistem plafon. Nah, ada informasi juga tidak nerima uangnya tapi nerima barangnya dari plafon itu. Jadi yang saya dapat terakhir itu nanti si pengurus koperasi itu membuat proposal
Sebentar Pak, Kan? sebelum ke situ saya belum pengen paham dulu nih ya, biar jelas detailnya gitu. Koperasi Merah Putih adalah langsung Pimpres, Pimpres, ya. betul. Nah, berarti setiap dibentuk itu dimandatkan ke setiap wilayah, kota dan kabupaten. Semuanya. Misalnya contoh ini berarti dinas Diskoperindaknya, Diskomindag. Nah, dari Diskomindag ini apakah Diskomindag yang membuat Merah Putihnya atau jadi yang membentuk Koperasi Merah Putih itu warga masyarakat di desa dan kelurahan melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan untuk kelurahan. Nah, ketika membentuk, tugas dinas Komindag itu hanya mengkoordinasikan. Jadi tiap kelurahan. Oke. Di Kota Sukabumi berarti kan ada 33. Berarti 30 koperasi Merah Putih. Dan itu dikoordinir oleh Diskomindag. Iya. Oke, terus? Tapi dibentuknya oleh warga masyarakat. Iya, paham. Itu kan otonomi lurah itu kan, kelurahan. Nah, terus? Nah, saya sampaikan ini kan intinya koperasi itu kan besarnya koperasi itu kan bukan ada pada bantuan. Iya, bukan ada pada pinjaman modal. Putarannya. Tapi besarnya itu karena anggota. Iya. Karena di situ ada kewajiban simpanan pokok, simpanan wajib. Betul. Nah, saya sampaikan jangan dulu berpikir nanti dapat bantuan modal atau pinjaman modal. Sekarang memberdayakan dulu aja koperasi itu dengan anggota yang ada. Nah, hitung-hitungannya ini secara ideal ya. Kalau satu kelurahan itu ada 8.000 penduduk misalkan. Satu kelurahan. Dan udah 5.000 penduduk aja jadi anggota koperasi. Atau 1.000 lah ya gitu. Jangan 1.000 aja anggota koperasi. Nah, simpanan wajibnya sebulan misalkan 10.000. Berarti 10.000 sebulan kali 1.000 orang. Sudah berapa tuh Teh? Besar juga. Kali 1 tahun. Kan besar juga. Itu baru simpanan pokok, simpanan wajibnya. Kan begitu masuk sekali simpanan wajibnya berapa begitu. Nah, jadi oleh masyarakat juga besarnya. Nah, keuntungan masyarakat dari koperasi ini apa? Nah, keuntungannya sebagai anggota koperasi tadi, kalau ini koperasi misalkan nih ada unit simpan pinjam, ya tadi bisa meminjam. Syaratnya apa sih Pak kalau koperasi gitu untuk minjam tuh ada syaratnya dong pasti? Syaratnya tiba-tiba, maksudnya gini, nggak tiba-tiba jadi anggota kita pinjam dong, punya kewenangan kita pinjam karena kita jadi anggota, enggak dong, pasti ada syarat tertentu. Yang penting anggota itu melaksanakan kewajibannya simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi menjalankan itu terus, continue. Nah, nanti pinjamannya jangan melebihi simpanan pokok, simpanan wajib yang ada. Misalkan begini, saya anggota koperasi. Simpanan pokok saya bayar, simpanan wajib saya bayar. Bisa 2.000, pokok 2.000. Anggaplah total nih. Total simpanan saya pokok dan wajib di koperasi itu punya 5 juta. Oke. Nah, saya pinjam 10 juta. Ya bego kalau begitu pengurusnya. Jadi nggak boleh melebihi dari. Harusnya minimal setengahnya. Jadi nah, kenapa banyak koperasi kolab? Ya itu. Karena ketika meminjamkan itu melebihi simpanan pokok, simpanan wajib. Bapak pernah dengar kan trending waktu itu ada koperasi ada juga kan begini. Yang benar-benar ada juga koperasinya, ada juga kan gini, uang yang terkumpul dipakai usaha. Dia diambil oleh pengurusnya. Ada juga kan kasus seperti ini. Ini mah enggak Pak, ada lagi yang dialihkan untuk usaha. Katanya untuk muterin duit koperasi itu. Betul. Itu udah menyalahi nggak sih? Kayak gitu. Itu kan harus dimusyawarahkan dulu dengan seluruh anggotanya. Iya. Karena gini, ketika ini digulirkan atau dimodalkan ya, berarti kan itu uang anggota. Iya, benar. Kan? Hak kita lah. Ya, persoalannya ketika uang anggota kan itu simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, nanti ketika dimusyawarahkan, misalkan saya punya 5 juta, misalkan sudah terhitung. Udah, saya nih kepake untuk modal itu misalkan 3 juta, yang lain ada 2 juta, sekian. Karena itu untuk menghitung nanti SHU. Karena hasil sisa usaha tidak sama nanti. Tergantung, satu tergantung besarnya pinjaman,
kedua tergantung berapa besar modal yang digunakan gitu. Seperti itu. Bicara untuk Koperasi Merah Putih apakah dari 30 kelurahan sudah terbentuk semua atau memang masih untuk di Kota Sukabumi semuanya sudah terbentuk, sudah berbadan hukum, semua Pak dari seluruh kelurahan? Iya, semua sudah. Nah, bahkan sudah berjalan sekarang. Nah, sudah berjalan bahkan salah satu perhatian pemerintah daerah yang pertama kita tanggal 24 kemarin itu mengadakan sosialisasi permodalan untuk ketua koperasi dan bendahara. Kan? Nah, kita sampaikan nih sosialisasi permodalan itu dari Kementerian Koperasi narasumbernya, sama itu dari lembaga permodalan itu. Nah, udah 2. Nah, termasuk dari praktisi koperasi. Kemudian nanti karena ini kan baru ya, tidak terencanakan dengan baik di daerah kan begitu. Nah, kita di perubahan mau ngadakan pelatihan juga nih untuk pengurus koperasi. Iya benar. Yang pertama pelatihannya tentang akuntansi keuangan. Betul. Tadi kan permodalan sudah. Nah, nanti keuangannya bagaimana, manajemen keuangannya? Iya, harus benar-benar orang yang qualified gitu. Jangan sampai kan. Betul. Termasuk saya mau minta nanti ada pemahaman tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu perlu Pak. Jadi kita minta narasumbernya dari unsur kejaksaan dan unsur kepolisian. Betul. Karena tadi seandainya dari pemerintah pusat itu terkucurkan anggaran bantuan atau pinjaman, saya nggak kebayang misalkan tiba-tiba si ketua koperasi itu, wah ini nih bener nih ada 3 miliar itu mau diapakan gitu uang itu. Ini kan rentan juga. Nah, makanya perlu ada pelatihan manajemen keuangannya, termasuk ada pemahaman tindak pidana. Betul. Harus diedukasi Pak. Iya, diedukasi karena rentan lah, ini kan bicara masalah uang gitu. Iya. Kadang zaman sekarang kan. Perhatian dari pemerintah daerah di perubahan ini ada per kelurahan itu rencana nanti di 20 juta. Untuk modal. Tapi itu tidak boleh hilang. Per kelurahan. Per kelurahan. Oke. Nanti untuk 2026 itu per kelurahan itu per RT 10 juta. Per RT. Per RT 10 juta. Jadi total berapa RT nih satu kelurahan? Ya udah kali 10 juta total sekian begitu. Jadi untuk 2026 itu direncanakan anggaran itu di angka 7,6 miliar. Ya, menurut kacamata Bapak nih ya. Saat ini Bapak sebagai menjabat sebagai Kepala Dinas Kumindag. Untuk Koperasi Merah Putih seperti apa Pak? Bisa berjalankah? Atau memang malah akan banyak kendala, tantangan dan sebagainya menurut Bapak? Itu Sukabumi ya, daerah Sukabumi ada. Kalau menurut saya kan bukan hanya sekedar di Kota Sukabumi ya, ini secara nasional. Secara nasional. Nah, tadi tergantung dari potensi yang ada. Di Inpres itu udah dijelaskan nih usahanya ini semua, silakan, tinggal kondisi di masing-masing kelurahan atau desa. Contoh, misalkan untuk Kota Sukabumi sebagaimana kemarin ditanyakan juga oleh Pansus begitu ya, bagaimana yang cocok di Kota Sukabumi. Paling satu mungkin tadi gerai sembako. Gerai sembako, kemudian gerai apotek kelurahan, kan? Sehingga warga masyarakat kalau mau beli obat kan tidak perlu ke kota begitu ya. Nah, itu gerai. Tapi kan ketika mendirikan gerai apotek pun kan harus ada modal yang luar biasa. Betul. Nah, kemarin Pak Wali sudah berkomunikasi dengan Ikatan Dokter Indonesia seperti apa begitu ya. Apakah nanti akan kerjasama atau nanti seperti apa. Atau bila perlu nanti misalkan yang tadi pinjaman itu dialokasikan untuk gerai apotek begitu ya itu. Kemudian unit simpan pinjam. Nah, paling hanya 3 sektor itu yang memungkinkan di Kota Sukabumi begitu. Jadi setiap wilayah pasti masing-masing punya ininya. Kalau misalkan di Pelabuhan Ratu kan nelayan mungkin kan. Ya. Berarti berbeda dong. Berbeda, tergantung daerah masing-masing. Beralih ke
UMKM Pak. Ya kan di Kominda juga masih menjadi bagian dari betul, UMKM. betul. Nah, saya pengen tanya nih Pak, kalau untuk masa UMKM sudah berapa ribu UMKM yang ada di Sukabumi? Betul. Nah, untuk UMKM bukan hanya oleh Dinas Kumindag begitu ya. Atau dari kementerian, bukan hanya dari Kementerian UMKM saja. Tapi ada beberapa kementerian termasuk beberapa BUMN yang ikut andil terkait dengan pemberdayaan UMKM, termasuk dari perbankan juga begitu ya. Nah, dan dinas pun ada terkait. Dinas pun Dispora, banyak juga, bukan hanya Dinas Kumindag, ada Dispora dengan ekonomi kreatifnya, ada perizinan dengan NIB-nya kan begitu. Iya. Itu berbenturan nggak sih biasanya Pak? Enggak juga gitu ya. Karena masing-masing dinas punya kegiatan dan program masing-masing. Contoh di pariwisata Dispora kan ekonomi kreatifnya. Kan di perizinan kan hanya proses INIB-nya. Kan? Tidak ke operasional, seperti itu. Cuman kalau tadi Komindag sendiri? Komindag itu tadi di samping ada binaan Komindag juga mengkoordinasikan lah UMKM yang ada di kota Sukabumi atau di kota-kota lain pun sama melalui dinas UMKM seperti itu. Itu udah berapa anggota sih Pak? UMKM banyak yang tercatat ya sesuai NIB itu melalui dinas perizinan itu hampir 27.000. Wow, bukan ribuan lagi, puluh ribu? Iya. Serius Pak? Ya kan kota dan kabupaten? Enggak, kota aja. Kota aja. Ya sekarang kan gini, yang jualan warung juga kan UMKM. Dan itu menjadi anggota. Apa sih anggota ya istilahnya? Bukan anggota, usaha gitu lah. Usaha mikro. Maksudnya dalam kumpulan itu disebutnya apa? Nah, nanti ada melalui kelompok-kelompok tertentu. Contoh misalkan ada di kota Sukabumi itu program dari provinsi itu ada UMKM Juara. Nah, di UMKM Juara itu membina 100 orang. 100 orang setiap tahun. Itu binaan UMKM. Ada juga yang binaan melalui koperasi lain, ada juga seperti itu kan. Anggotanya ada juga seperti itu. Nah, kalau di Dinas Kumindag, melalui Dinas Kumindag tadi melalui pelatihan, kemudian pembinaan itu sampai kondisi saat ini ada 3.500 kurang lebih. 3.500 yang aktif ya. Nah, pelatihannya juga berjenjang. Yang pertama kita ada pelatihan untuk wirausaha baru. Kan? Nah, yang namanya wirausaha baru kan cikal bakal ya. Begitu. Dia belum berbicara NIB, belum berbicara PIRT, belum berbicara kemasan, belum berbicara halal misalnya. Baru mau usaha lah kira-kira. Nah, kita bekali begitu ya. Gitu. Kemudian ketika sudah jadi nih, baru kita lanjut dengan pelatihan kemasan. Jadi melakukan pelatihan gitu ya, pembinaannya seperti itu ya. Kemasan nih, kan ada nih kayak gini nih. Nah, ambil contoh nih apa nih? Pisang Pak. Pisang rebus. Pisang kukus salah. Pisang kukus ya. Pisang kukus ini kalau dikemas misalkan packagingnya kan bisa lebih mahal jadi harganya. Oke. Tapi Pak ada keluhan dari UMKM. Saya kan pernah menjadi bagian dari itu juga ya. Kadang ada keluhan, susah bikin surat bikin izin halal. Label halalnya. Susah ini. Nah, itu gimana tuh tanggapan Bapak? Memang untuk halal itu kewenangannya ada di Kementerian Agama melalui atau izin produksi lah, apa tuh istilahnya lah, saya kurang paham. Itu hanya halal aja. Halal aja. Kalau NIB itu mudah. Sebenarnya kan bikin di rumah pun bisa. NIB itu. NIB itu apa? Nomor induk berusaha. Nah, dulu mah izin ya, siup ya. Itu mudah. Bisa dilakukan sendiri. Jadi yang mereka bilang sulit itu apa? Yang mungkin bisa saja gaptek. Gitu. Kan sekarang mah sistemnya OSS itu online, kan online.
Ya sekarang bikin aja di rumah, oh selesai. Oh gitu tuh ya. Nah, Jadi viewers kalau yang untuk merasa NIB ya, UMKM jadi nggak bohong, itu hoax untuk kan. Iya. Sekarang kita difasilitasi oleh zaman digital ya, digitalisasi, jadi manfaatkan itu ya. Terus Pak gimana Pak? Nah, terus halal. Halal. Nah halal kita fasilitasi gitu ya ke kementerian, ke DJ apa itu dirjen apalah itu ya. Nah tadi kita juga ada nih pemberian sertifikat halal NIB, kemudian satu lagi PIRT. Nah kalau PIRT kan lebih ke kebersihan produk ya gitu. Nah Dinas Kumindag itu hanya memfasilitasi itu. Tidak diterbitkan oleh Dinas Kumindag begitu, tapi kita memfasilitasi UMKM. Jadi kalau di Sumeneb bukan kewenangan untuk menerbitkan, betul, tapi lebih kepada hanya membantu memfasilitasi lah ya, betul. Bukan mentor, apa sih jalan ya itu ya Pak ya. Itu. Nah, koperasi UMKM perdagangan. Perdagangan. Nah, itu apa bedanya UMKM dan perdagangan Bapak? Kalau perdagangan kan lebih ke proses ya. Maksudnya? Lebih ke kegiatan. Iya. Tadi ada. UMKM memang nggak kegiatan, kan kegiatan juga. Iya, kan UMKM-nya kan gini, produknya. Oke, UMKM produk. Tapi kan ketika dipasarkannya itu kan perdagangannya. Kan? Saya belum tahu tuh. Gimana? Masih abu-abu nih. Kan gini, ada produk itu kan untuk didagangkan. Iya, oke. Ketika terjadi transaksi jual beli berarti kan itu perdagangan. Nah, di Dinas Kumindag itu tadi bidang perdagangan ya, kan ada bidang industri, bidang koperasi UMKM, kemudian ada bidang perdagangan, sekretariat, kemudian 2 UPT, ada UPT pasar dan UPT meteorologi. Itu Dinas Kumindag. Tadi kalau untuk di perdagangan tugas yang saat ini yang sering bersinggungan itu, pertama kita ngurusin pasar juga, itu di perdagangan. Kemudian inflasi, ya, kemudian ketersediaan bapokting, harga itu menjadi tugas Dinas Kumindag, bagian perdagangan. Itu apa pernah melakukan sidak khusus nggak sih ke ya kayak misalnya ke yang sering kita gabung dengan Pak Wali dengan Forkopimda gitu melakukan. Terkait apa? Ya terkait harga. Bisa kayak gini nih, harga cabai setan naik. Nah, justru yang menarik di kota Sukabumi itu cabai-cabean. Cabai-cabean. Hari ini naik. Cabai beneran kan? Iya, cabai-cabean kan ada cabai keriting, ada cabai hijau, cabai gendong. Itu harganya variasi. Kan? Kenapa dengan cabai itu kenapa? Nah, karena gini, kan kota Sukabumi itu kan bukan daerah pertanian. Nah, terus? Nah, kemudian yang membuat cabai mahal itu satu karena kondisi kita bukan kondisi pertanian ya. Kedua, ketika kemarin musim hujan, pohon cabainya pada rusak, pada busuk, pada nggak jadi. Jadi intinya kita datangkan cabai itu dari kota luar, akhirnya mahal. Kan karena rumus perdagangan itu kan begitu. Iya benar. Ketika barang tidak ada, harga akan naik. Ketika barang brok di juruk, brok di pantok, ngelayan di tengah iman, harga akan turun. Bahkan kan dulu sempat sesim itu dibagikan. Iya betul. Karena harganya anjlok murah, biaya operasional tinggi. Nah, solusi dari Diskumindag sendiri untuk hal-hal yang penemuan seperti di lapangan seperti apa itu Pak? Memang ada beberapa solusi, diantaranya kami kerjasama kolaborasi dengan DKP 3 karena terkait dengan pertanian itu DKP 3 pertanian, dinas pertanian kan. Makanya nanti ajak podcast terkait dengan pertanian. Jadi kalau pertanian itu DKP 3 itu ketersediaan harga, ketersediaan barang. Nah, kalau Dinas Kumindag itu terkait dengan harga. Itu. Jadi memang bersinergi Iya, bersinergi. Makanya ketika kita ke lapangan itu pasti ada Dinas Kumindag, ada Dinas DKP 3. Kok saya baru dengar ya DKP 3?
Ya pertanian itu, makanya itu Pandrian itu ya. Kurang gaul. Oh, dulu mah dinas pertanian lah. Nah, itu kan sekarang jadi beda-beda Udah nama. dinas Jadi pertanian dan peternakan lah. kita mah zamannya zaman old gitu loh. Jadi pada saat dihadapkan pada nama-nama yang baru ini, kaget kita ini apa lagi? Betul, gitu. Pada betul. sama. Tuh, Karena kan lagi sama. rame musim singkatan sekarang. Iya, betul. Semua contoh. dinas Kuminda. Nah, contoh. Kalau di sub masih sama. Ya di sub, dinas perhubungan, tapi kan nggak ada yang lain gitu. Yang berubah apa lagi? Nggak ada KP3, terus perizinan kan, saya juga. Bapak juga harus bisa. Ya. Terus daduk. Di rumah pemberdayaan masyarakat. Bukan tuh kan. Kalau di Capil masih di Capil. Banyak gitu. Oke. Nomenklatur yang baru betul, gitu. Makanya jadi bingung ini masyarakat, Pak. Gitu kan belum ada sosialisasi soalnya. Bapak terkait tadi pembahasan kita dari awal Bapak berkarir ya dari mulai apa tadi lurah apa seklur dari sekes sampai hari ini mana yang Bapak anggap istilahnya apa ya di kehidupan Bapak ya pribadi bukan pencapaian tapi lebih kepada di posisi ini gue paling nyaman. Nah di antara yang lurah, sekel, sekmat, camat, kasat pol pp, kakesbang dan hari ini mana yang menurut Bapak kayaknya gue nih gitu mana Pak? Nah kalau saya secara pribadi yang paling nyaman ya iya nyaman pribadi yang loh paling nyaman itu ketika kita diterima oleh staf. Cakep. Kagak ada korelasinya. Gua mah. Loh, ada loh teh. Enggak lah. Kan saya pencapaian dari mulai Bapak ini sampai ke sini gitu kan. Jabatan apa yang Bapak membuat Bapak paling merasa ini gue nih nyaman gitu. Ya itu. Apa jawabannya? Kadang Bapak ketika saya diterima oleh teman-teman saya di SKPD. Oke lah ya. Sekarang begini teh. Ada ditempatkan di tempat basah. Ya, misalkan tapi anggarannya gede segala macam tapi rekan-rekannya menjauh ke kita. Oke. Nggak enak kerja itu. Betul. Tapi walaupun di tempat yang balangsa ketika diterima oleh teman ya kita gini Satpol PP itu saya kerja itu Bapak pernah ngeluh sama saya lah pokoknya. Iya tapi ketika teman-teman saya anggota itu menerima saya nyaman walaupun dengan keterbatasan sampai pindah diantar bahkan saya kembali lagi ke Pol PP di pangku gitu welcome gitu itu. Nah terus yang paling sedih kalau begitu pindah hus iya berarti ada apa iya. Oke. Berarti kan nggak nyaman. Berarti jawaban Bapak udah tepat dong. Coba jawabannya diulang apa tadi? Kalau diterima oleh rekan-rekan kerja kita. Catat jadi kita bikin caption hari ini ya untuk status kita. Kan? Karena begini teh. Kerja kita itu bukan sendirian. Betul. Kerja itu tim. Nah, ketika tidak dapat gitu feel-nya dengan teman-teman, chemistry-nya nggak dapat, nggak bisa kerja. Betul. Bisa kerja dengan menggunakan kewenangan. Iya betul. Ketika seorang pemimpin menggunakan kewenangan itu sudah tidak ada leadership kalau menurut saya. Betul, setuju. Setuju guys, sesuai dengan kasus kita. kan itu, kan? Kewenangan itu nanti terakhir udah mentok. Betul. Kan? Betul. Setuju. Tapi leadernya itu. Nah, ketika mau membangun leader, tadi kan, kita nih gimana nih, kan? Jadi saya sering menyampaikan kepada teman-teman saya gitu ya di SKPD, kota Sukabumi itu kecil. Kita selaku pegawai, selaku organ pemerintah daerah, pesan saya satu, jangan sampai ada konflik dengan teman-teman kita. Betul, karena nanti pasti suatu saat akan ketemu. Iya. Pak adu irung deui cenanya Pak kalau bahasa Sundanya mah ya. Iya. Dulu saya dengan Pak Ade Kabid Perdagangan di kecamatan. Ketemu sekarang di sini di Perindag, kan? Betul. Dulu dengan Pak Nang Zulkifli. Dulu di Kesbang. Pak Nang ke
Indah. Saya ke Indah lagi, ketemu lagi. Iya. Berarti pesan moral Bapak itu tepat, Pak. Jadi dimanapun kita berada, ya dengan siapapun kita harus baik. Intinya itu kan, Pak. Intinya itu. Kita harus baik. Jadi maknanya barokah itu di situ teh. Betul. Menjangkeun kahadean. Jadi sedikit not nih ya, figur saya sih mengenal di akun media sosialnya Dan Gultom. Beliau ini sangat, kalau maaf ya Pak, saya bukan muji Tuhan Bapak, saya nggak minta duit receh, ada dapat Bapak. Jadi saya melihat postingan-postingan Bapak itu begitu humble. Apa ya? Maaf ya Pak ya, biasa kadang orang yang punya jabatan tuh, nih gue, ditulis lah di situ akun, gue gitu. Bapak enggak. Saya lihat dengan kacamata saya sendiri, Bapak begitu humble, Bapak begitu low profile, Bapak begitu bijak. Tidak pernah Bapak memposting kegiatan Bapak yang aneh-aneh, lebih kepada nyindir tapi nyelok gitu. Captionnya itu ternyata. Saya pemerhati Pak. Itu ya. Bapak. Terima kasih. Jangan dikira saya aktif di media sosial cuma soalnya saya foto-posting begini ya guys. Tapi saya juga menyimak pertemanan saya. Begitu ya. Iya dong. Tapi kan selama diposting sebagai pribadi kan tidak ada yang menyinggung. Enggak ada. Cuma hanya global. Enggak, Bapak gini, yang mereka tersinggung itu yang mereka yang merasa. Iya dong. Oh iya. Harusnya kan begitu. Betul. Yang merasa tersinggung ya lu berasa. Tapi kan itu bentuk, salah satu bentuk edukasi. Saya setuju sih Pak. Yang penting itu, lebih penting lagi begini, itu salah satu bentuk mengingatkan untuk diri sendiri. Ya, reminder ya. Itu aja. Sendiri ya, karena saya belajar dari pengalaman begini ya. Kan ada dulu ya senior saya gitu ya. Begitu pindah dari kantor ke yang lain itu, dari kantor ini tadi push begitu dituju jangan ya, nah ngeri ya. Saya mikir begini, wah kalau sudah begitu apa yang mau kita lakukan? Betul. Nggak mungkin kita bisa bekerja. Betul. Kan begitu, karena tidak kenyamanan kita gitu. Nah, Bapak terus lanjut gitu kan. Nah ternyata ketika kita diterima itu oleh siapapun, itu yang nikmat, yang nyaman. Betul kan? Pak. Gitu. Jadi lingkungan tuh kenyamanan itu bagi saya lebih dari segalanya ya Pak ya, lebih dari segalanya. Bagi saya kenyamanan bekerja itu ketika saya diterima oleh rekan-rekan kerja saya. Dan sebaliknya rekan-rekan kerja kita juga kita terima begitu itu. Iya. Karena ini sistem. Iya. Jadi kalau misalnya melihat Bapak sih, Bapak tuh memposisikan diri bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai leader teamwork gitu. Kalau saya melihat ya, dari pembicaraan Bapak dari mulai awal karir sampai Bapak hari ini, Bapak memposisikan diri itu bukan sebagai, nih gua pimpinan lo, no. Kalau saya berpikir begini teh, ketika orang menerima saya, itu terimalah sebagai pribadi saya. Bukan sebagai kadis, bukan sebagai kasar. Pokoknya Bapak. Kan begitu. Tapi ketika sebagai pribadi, besok lusa saya pensiun ketemu dengan teman-teman. Tapi kan kalau sebagai kadis atau sebagai jabatan itu kan apa ya? Sementara. Temporary sifatnya. Ya Pak ya, kita nggak tahu, who knows, kita nggak tahu ke depan seperti apa ya Pak ya. Kan bisa aja tentang peteng-teng, tapi kan hanya sementara. Tapi ketika pribadi, kita jabatan apapun yang sudah kita ini kan tetap kita diterima. Betul. Intinya itu. Kan makanya saya kalau dihitung perjalanan pekerjaan karir ya, itu hampir 3/4-nya saya berhubungan dengan masyarakat lapangan. Betul. Dari mulai lurah. Iya, Bapak langsung ya bersinggungan dengan masyarakat. OPP, kayak sebagai tinggal sekarang aja di Dinas Kumindag, walaupun Dinas Kumindag juga kan berhubungan dengan masyarakat UMKM, masyarakat koperasi, masyarakat perdagangan, kan apalagi ngurus pasar, boleh ya? Ngurus pasar itu berat ya. Bapak pensiun masih lama ya? Hah? Pensiun masih lama? 5 tahun. Lumayan, 5 tahun. 5 tahun lagi. Yang paling berat ngurus pasar. Beratnya apa? Karena kita ngurus tempat yang dibenci oleh Allah. Iya. Kok dibenci oleh Allah? Oh iya. Kan jual beli bro. Dibenci Allah. Tuh. Yang mana yang dibencinya? Ada hadis ya, Allah itu mencintai tempat yang dicintai oleh Allah itu masjid. Oke. Iya. Tapi tempat yang dibenci oleh Allah itu
Pasar. Pasar. Saya baru dengar loh. Pertanyaannya, kenapa pasar? Kenapa kasih menjawab? Karena tempat maksiat, tempat kesalahan, tempat bertemunya setan. Di mana? Contoh begini, misalkan nih, wah ini modalnya kita sampaikan, oh Bapak ini modalnya dari sananya itu 10.000, padahal tidak 10.000, 5.000 misalnya. Bohong ya? Iya. Oke, paham. Udah saya jual 12, udahlah modalnya aja lah 10.000. Padahal tetap masih ada untung. Masih ada untung. Berarti itu kebohongan yang Ya sekarang ketika wah ini ya, kebohongan yang dibenarkan. Ya Pak ya? ya itu kan ekonomi. Makanya ketika berbicara ekonomi, kan gini, kalau kondisi saat ini dengan modal sekecil-kecilnya, untung yang sebesar-besarnya, jualan apa teh? Ya, modal sekecil-kecilnya, Ya. tapi untung, Sebesar-besarnya. kan itu hukum ekonomi begitu, prinsip ekonomi itu. Pertanyaannya jualan apa? Ya, jualan apa ya? Modal kecil, bala-bala. Misalkan nih modalnya nyampe nggak 1 juta? Enggak. Hah? Enggak. Paling 100.000. Banyak deh, 150.000 lah misalnya. Iya, kan? Nah, pengen untung yang sebesar-besarnya. Ya, kalaupun misalkan 100% untungnya, tadi modalnya 100.000 lah. Berarti kan 200.000. Iya. Iya. Tapi maknya meren eta bala-bala we terus dimakan. Oke. Iya. Bapak, Gitu. boleh dong. Sebenarnya saya sih ngobrol lama ya Pak. Durasi ya? Oh ini Lewat. udah lewat. Udah lewat, ini 2 jam kita. Banyak Lembur, kita sebetulnya. lembur. Pak, ya Banyak yang sebetulnya. disampaikan, Banyak termasuk keluh kesah. Wah, sampai keluh kesah. tapi kan Gimana? iya, bukan Iya. keluh kesah, semangat. Ya. Saya sih cuma pengen satu nih terakhir ya. Kata-kata bijak dari Bapak. Cakep. Kata-kata bijak itu Untuk sore hari ini. Silahkan. Sore hari ini Saya minum dulu. ya, oke minum. Jadi Sebentar Pak. Tolong dong videokan dong guys. Guys gimana sih guys? Ini guys pakai saya aja guys biar nanti langsung update status. Maaf Video kata-kata bijak dari Bapak. kata-kata bijak sore hari ini Oke. ya. Ini saya Sebentar, lihat Pak, di udah. kopi ya. Nah, lebih baik kita menikmati kopi pahit daripada janji manis sakit hati. Cakep. Artinya. Pakai translate nggak artinya? Ya, Itu dalam banget itu. iya. Jadi ada lagi satu kan lebih baik minum makan sampe nyata daripada makan roti khayal. mimpi. Oke. Ya itu silakan diartikan Iya, sendiri ya tuh. dengan Kan- masing-masing. Ini tuh Minum Pak. mantap tuh. Pahit. Pahit. Tapi nyata daripada dijanjiin Iya, di PHP. di PHP sama teteh Sakit dong. Oke Bapak, terima kasih untuk ya Allah kunjungannya hari ini apa ke Rumah The Podcast The Portal ini bagian dari UMKM digital Bapak. Oh ya siap. Saya juga sangat satu kehormatan untuk kita Pak. Siap. Bapak bisa hadir di sini mengisi dan mengedukasi khususnya masyarakat di luar sana yang dari perubahan nama aja Diskominda ke Diskop Betul. itu sudah menjadi Iya, jadi catatan ya, Oke. jadi ini masyarakat. Tinggal kita sosialisasi nih Pak, klarifikasi Betul, secara betul, tidak betul, langsung. betul. Bapak terima kasih sampai Sama-sama, ketemu Teh. nanti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam The Portal. Oh, iya.